Bapak Ibu sekalian, saat perintah puasa itu diturunkan, hal pertama yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat beliau pada masa itu dan berkelanjutan sampai kepada kita saat ini adalah menerangkan diantaranya tentang keutamaan Ramadan, untuk menjawab sekaligus mengentaskan hoaks yang pada saat itu dibangun oleh orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Jadi ketika mereka mengatakan orang Islam tuh nggak punya puasa, ikut kita, ini puasa yang hebat, puasa yang bagus, dijawab oleh Allah, turunlah perintah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Setelah itu apa yang terjadi? Buka Sahih Al-Bukhari, kitab yang ke-30, Kitabus Shaum, posisi hadis yang nomor yang kedua di topik ini, riwayat dari Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, ini kalimat pertama yang disampaikan Nabi menyambut kewajiban puasa. As-siyamu junnatun fala yarfuth wala yajhal wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'imun marrataini la khulufu famis sha'imi atyabu 'indallahi yaumal qiyamati min rihil miski yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Ini poinnya. As-siyamu li wa ana ajzi bihi wal hasanatu bi asyri amthaliha. Kata Nabi, puasa kita ini yang kita tunaikan spesial, beda dengan yang lainnya. Jadi ketika Yahudi mengatakan puasa kami ini puasa yang hebat, yang bagus, yang diikuti oleh umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turun ayat, komentar Nabi pertama apa? Puasa kita kepada para sahabat, kepada kita semua, ini puasa yang spesial. As-siyamu. Lihat diksinya. Awas Pak ya, Ibu jangan salah baca. As-siyam, bukan asyab. As-siyam. Disebutkan 9 kali dalam Al-Quran. Ada as-saum, ada as-siyam, itu beda. Kalau saum, sekali disebutkan dalam Al-Quran, surah 19 ayat 26. Saum itu masih umum, kata umum untuk menunjuk kata imsak, menahan secara umum. Bisa berarti puasa yang ada ketentuan aturan, bisa berarti menahan secara singkat. Apa saja yang bersifat menahan, itu saum namanya. Contoh Sayyidah Maryam misalnya, beliau masih makan. Ya, ayat 24, 25 itu masih makan. Goyangkan pohon korma, jatuh kormanya, makan kormanya. Mau minum, ambil airnya, minum. Masih makan, masih minum. Cuman diminta untuk saum. Apa saumnya? Inni nadhartu lirrahmani sauma falam ukallimal yauma insiya. Jangan bicara pada siapapun. Kamu dituduh, kamu berzina, jangan jawab. Biarkan bayinya yang bicara, dan itu mukjizat pertama untuk Isa alaihi salam. Itu nanti dimulai di ayat 31 sampai 33 di surah Maryam, surah 19. Tapi beliau diperintahkan saum. Saumnya apa? Jangan bicara. Jadi kalau bapak masih makan, masih minum, cuman nggak mau bicara dulu sama ibu, itu saum. Mau kemana, Bi? Kok nggak jawab? Kenapa nggak bicara? Sedang saum. Saum apa? Nggak mau bicara sama mama. Itu bicara. Contoh. Itu saum. Kalau siam, 9 kali disebutkan dalam Al-Quran, itu khusus, spesifik. Ada aturannya, ada ketentuannya, nggak boleh sembarangan, nggak bisa kemudian seenak kita melakukannya, ada ketentuan yang dibuatnya, dan itu harus diikuti. Begitu diikuti, maka keagungan dan keistimewaan ibadah itu akan dilekatkan pada pelakunya. Dan menariknya, perintah puasa itu ketika turun ayatnya Al-Baqarah 183, kalimatnya bukan menggunakan saum tapi siyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Nah, kata Nabi, asyamu junnatun. Kalau benar puasa kita ini, kita tunaikan yang Ramadan ini, maka dia akan melahirkan satu yang tidak ditemukan pada ibadah lain, yaitu junnah. Ada jinnah, ada jannah, ada junnah. Itu beda. Tapi semua katanya, itu hurufnya sama, cuma harokatnya beda. Coba lihat ya. Ada junnah, jinnah, dan jannah. Jannah artinya apa? Surga. Jinnah artinya apa? Jin. Jamak dari kata jin. Minal jinnati wan nas. Baik ya. Ada junnah, perisai,
Itu ketiga-tiganya berasal dari huruf jim, nun, kemudian ta. Dalam bahasa Arab, setiap ada huruf dimulai dengan jim dan nun, itu pasti tersembunyi, gak kelihatan. Saya ulang ya. Setiap ada huruf dimulai dengan jim dan nun, kalimatnya itu pasti gak nampak, gak kelihatan. Janin, kenapa disebut janin? Karena masih tersembunyi dalam rahim ibundanya, gak kelihatan. Begitu keluar, tampak jadi bashar, jadi bayi yang terlihat. Jin, kenapa disebut dengan jin? Karena nggak nampak. Makanya fitrah jin itu, Pak, Ibu, fitrahnya tersembunyi. Jadi kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang punya masalah. Betul, itu nyata. Dan yang lebih punya masalah, ada orang-orang manusia yang mencari-cari penampakan jin. Itu sedang kurang sehat itu. Ya, betul. Karena jin itu dipasangkan di Al-Quran dengan ins. 18 kali pasangan ini disebutkan. Itu lawannya langsung. Jadi jin tersembunyi, ins nampak. Ins itu kelihatan, makanya makhluknya tampak. Jadi kalau ibu ada bapaknya pulang ke rumah sembunyi-sembunyi, itu bapak sedang menjadi bukan. Kalau ibu sembunyi-sembunyi nyari dompet bapak, ibu sedang menjadi jin. Itu langsung pasangannya 3 itu. Ins itu seakar dari kata anisa, halus, lembut. Jin kasar, makanya disebut jin. Karena itu jarang ada orang kemasukan jin jadi lembut, tidak ada. Permisi mau ikut kajian sedang kemasukan jin, tidak. Kalau kata-katanya tidak meracau, tindakannya pasti kacau. Karena itu fitrah manusia itu pasti lembut. Kalau ada orang kasar, pasti ada yang salah dalam pergaulannya. Balik. Itu jin. Jannah, kenapa disebut jannah? Karena belum tampak sekarang. Makanya Nabi katakan mala ainun ra'at. Nggak sama dengan yang seperti dilihat orang. Nggak kelihatan. Nanti kesuksesan tertinggi yang belum tampak disebut dengan jannah. Karena belum tampak. Junnah itu perisai yang bisa langsung membentengi kita dari setan secara otomatis. Tapi nggak kelihatan. Karena itu kenapa ujung puasa disebut la'allakum tatakun. Tatakun itu dari kata takwa. Takwa itu dari kata wikoyah. Wikoyah itu artinya perisai. Nah, perisainya tidak tampak dalam diri kita. Tapi kalau terbiasa menunaikan ibadah puasa ini, kata Nabi, yang pertama kali akan terjadi pada orang yang puasanya benar, dia akan mendapatkan perlindungan berupa perisai dari Allah, hasil dari latihan puasanya yang dapat membentengi dia dari setan. Jadi ciri khas puasa Ramadan itu kalau sukses ditunaikan, itu akan terjauh dari godaan setan. Setan itu provokator yang memang hanya mengarahkan pada keburukan. Jadi dia nggak kenal benar. Lawannya malaikat. Malaikat nggak kenal salah, Pak. Nah, supaya terbentengi dari itu semua, kata Nabi SAW, kita itu dihadiahi sekarang oleh Allah satu ibadah yang kalau dilakukan ibadah itu akan mengakumulasi ibadah-ibadah yang lainnya, yang saat bersamaan dahsyatnya ibadah ini bisa menghadirkan junnah, perisai yang membentengi dari setan. Karena itu ketika dilakukan ibadahnya, saat yang bersamaan bisa ditahan maksiatnya, ditingkatkan amal solehnya. Setan kan ngajaknya pada yang salah kan? Malaikat ngajak pada yang soleh. Ramadan itu keutamaannya kalau sudah tiba Ramadan, itu selalu kita terdorong pada yang saleh dan tertahan untuk yang salah. Itu hebatnya puasa Ramadan. Kalau nggak percaya silahkan Pak Ibu sekalian. Cuman Ramadan yang saat datang waktunya bisa menghentikan orang berbuat maksiat. Nggak percaya cek. Orang yang punya sifat marah semarah-marahnya, itu saat Ramadan bisa berhenti marah. Buka jam 6 kurang seperempat ada yang provokasi. Dia bisa tahan marah tuh, istrinya bingung, tumben Pak nggak marah, ntar habis maghrib. Bisa ditahan. Orang dusta bisa nggak dusta. Dan saat yang bersamaan, teman-teman sekalian, Bapak Ibu, itu bisa terdorong berbuat meningkatkan amal soleh. Sekarang kita keluar dari sini, ada yang minta, belum tentu dikasih. Nanti Ramadan tiba, sudah nyatat berapa yatimnya, berapa du'afanya, amal soleh naik. Sekarang ada orang ketinggalan sholat fardu terlambat masih biasa. Ramadan ketinggalan sunnah itu gelisah. Betapa ibu-ibu para pejuang yang sangat luar biasa itu berjuang memperebutkan saf pertama setelah maghrib untuk menaruh sejadah.
Nah, ini pelakunya nih. Tapi itu hebat, Bu. Saya tanya ibu kalau berjuang naruh sejadah setelah maghrib atau bahkan sebelum maghrib, itu sejadah disimpan di saf itu untuk ngejar sholat apa? Tarawih, bukan isanya. Saya tanya pada ibu, tarawih itu hukumnya sunnah atau wajib? Sunnah. Ramadan tuh jangan kan yang fardu, ketinggalan sunnah bisa gelisah. Itulah Ramadan. Dan pada saat itulah ketika amal soleh dikerjakan, amal salah ditinggalkan, datanglah junnah, itu perisai yang mengikat setan. Itu yang dimaksudkan di hadis Muslim. Di topik yang ke-13 namanya Kitabus Syam. Hadis yang pertama dari sahabat Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza jaa Ramadhanu." Redaksi yang pertama. Redaksi yang kedua yang bintang 3 di bawahnya. "Idza kana Ramadhanu." Redaksi ketiga yang bintang 4 di bawahnya. "Idza dakhala Ramadhanu." Muhammadiyah itu harus tahu dalil. Ya. Tahu dalil tuh, ya. Idza jaa Ramadhanu, idza kana Ramadhanu, idza dakhala Ramadhanu, futtihat abwabul jannati aw abwabur rahmati. Wa ghulliqat abwabun nari aw abwabu jahannam. Wa sulsilatis syayatinu aw sufidatis syayatin. Ini maknanya. Kalau Ramadan sudah tiba, kata Nabi, maka dibukakanlah pintu-pintu surga. Para ulama berbeda pendapat dalam tafsir tentang hadis ini. Pintu-pintu surga ada yang mengatakan real dibuka. Ada yang mengatakan dengan penafsiran metafor. Pintu surga itu pintunya lewat amalan. Ada 8 pintu surga kata Nabi dalam hadis yang lain, ya. Fil jannati thamaniyatu abwabin fiha babun yusamma ar-rayanu la yadkhuluhu illa as-shaimun fa idza dakhaluhu ughliqa. Di surga itu ada 8 pintu surga. 8 itu ternyata di hadis lain pintunya semua amal soleh. Ada pintu sholat, pintu puasa namanya ar-rayyan, ada pintu sedekah, pintu zakat, pintu haji. Jadi kita itu sekarang fastabiqul khairat. Kenapa ada moto fastabiqul khairat? Itu kan diambil dari Al-Baqarah ayat 148. Siapa yang pengen memburu surga, buru di amalannya. Mungkin nggak semuanya bisa dikerjakan. Kalau tidak semuanya, ambil salah satu yang paling disukai, konsisten di situ. Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Setiap orang pasti punya kecenderungan untuk beramal. Ada yang senang puasa, ada yang senang tahajud, ada yang senang sedekah. Fastabiqul khairat, silahkan berburu, berlomba untuk mengerjakan apa yang disenangi itu. Itulah pintu surganya. Nah, saat Ramadan, semua pintu surga itu dibuka, Pak. Makanya kita senang kerjakan, sholatnya meningkat, sedekah meningkat, ngaji Quran meningkat. Saat yang bersamaan pintu neraka ditutup. Ada berapa pintu neraka? Ada berapa? Kalau pintu surga berapa tadi? 8. Hadisnya jelas, sahih dalilnya. Pintu neraka berapa? Bukan. Pilih. 6 atau 8? Yang 6 angkat tangan. Bukan 6, bukan 8, 7. Dalilnya apa? Dalilnya Quran surah Al-Hijr, surah ke-15. Ayat ke-44. Surah ke-15 Al-Hijr ayat ke-44. Neraka ada 7 pintu. Dan dalam setiap pintunya nanti ada 19 malaikat yang menjaga. Alaiha tis'ata asyar. 7 pintu ini khusus Ramadan ditutup. Dan hati-hati, nama neraka itu ada 2 nanti. Neraka yang membakar, ini mungkin jadi baru informasinya bagi sementara orang. Neraka yang membakar dan neraka yang membekukan. Jadi ada 2 sifat. Saya ulang ya, neraka yang membakar dan neraka yang membekukan. Yang membakar disebut dengan Jahannam, yang membekukan disebut dengan Zamharir namanya. Zamharir. Jadi kalau ada orang masuk neraka, itu cuma 2 pilihannya, dibekukan atau dibakar. Jelas ya? Makanya kita dikasih pendahuluan, ada musim panas, musim dingin. Supaya merasakan, nih orang musim dingin nih pakai lapisan-lapisan baju, musim panas cari pendingin. Kamu sekarang cari pendingin, kata Allah, di neraka nggak ada AC. Kamu sekarang pakai berlapis-lapis, di neraka beku. Jahannam itu nama apinya. Jadi nar yang membakar itu nama apinya Jahannam. Jahannam itu nama apinya untuk membedakan dengan api yang ada di dunia dan api yang bahan bakarnya jin dan setan saat diciptakan. Setan itu dicipta dari api. Ya, setan kan asalnya dari iblis.
iblis dari jin. Setan Al-Baqarah ayat 36. Dari iblis Al-Baqarah 34. Iblis dari jin, Quran surah Al-Kahf ayat 50. Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Jin dari api yang menyambar-nyambar, Quran surah 15 ayat 27. Wal janna khalaqnahu min naris samum. Karena narnya narus samum, maka apinya mesti beda. Karena itulah nanti nerakanya yang membakar disebut dengan jahannam. Pintunya 7, namanya banyak. Ada sa'ir, ada lava, ada neraka hutamah. 7 pintu, besarnya disebut dengan jahannam. Khusus Ramadan tutup. Ramadan tutup. Wasulsilati syayatin. Setan itu dibelenggu, diikat rapat. Bagi orang yang mau puasa benar. Awas hati-hati. Bagi orang yang mau puasa benar, karena itu kalimatnya asyamu junnatun. Kalau benar puasanya, metafornya amalan dia bisa mengikat setan. Tapi kalau puasanya nggak benar, tetap digoda juga. Makanya jangan heran, walaupun Ramadan tetap kotak infak ada yang hilang, sendal ada yang hilang. Karena puasanya bukan siam, puasanya saum. Sedangkan diksi Nabi yang mengatakan asyamu junnatun. Puasanya yang harus benar. Nanti kita belajar fikih setelah itu. Saya ingin pendahuluan dulu ya. Setelah itu apa yang kata Nabi katakan? Ini masih mukadimah ya kita ya. Ini luar biasa nih. Ya. Jadi keutamaan Ramadan itu dahsyatnya dengan puasa biasa. Kata Nabi, kalau orang benar puasanya, bebas dia dari setan. Bukan nggak digoda, Allah kasih benteng sehingga setan nggak tembus kepada dia. Itu satu. Itu keutamaan Ramadan. 2, teruskan dulu langsung ke ujung hadisnya saja ya. Kalau yang tadi nanti latihannya fala yarfus fala yajal, itu latihan. Yang kedua, Allah langsung yang mengatakan dalam hadis qudsinya, asyamu li wa ana ajzi bihi. Khusus Ramadan, kalau ditunaikan dengan benar, maka semua yang puasa itu aku langsung yang memberikan takaran pahalanya. Sekarang kita hitung-hitungan dikit ya. Bapak Ibu kan senang hitung. Tadi bangun aja kan dihitung kan. Ya, dapatnya sekian, kurangnya sekian, ya usahanya sekian. Sekarang kita ngitung pahala nih. Ada rumus hitung pahala dalam Al-Quran. Ya, saya tanya sebentar. Kalau satu kita kerjakan ibadah, pahalanya berapa? 10. Dalil. Apa dalilnya? Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa baik bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang melakukan satu perbuatan hasanah. Hasanah itu perbuatan baik yang bernilai pahala. Itu hasanah namanya. Pahalanya disebut ajrun namanya. Lahum ajrun ghairu mamnun. Jadi perbuatan baik yang bernilai pahala disebut apa? Hasanah. Ya, eksekusinya, implementasinya disebut amal soleh. Pahalanya, hitungannya disebut ajrun namanya. Jamaknya disebut dengan ujur. Di setiap poinnya disebut dengan ajrun namanya. Nah, orang yang mengerjakan perbuatan baik berpotensi punya nilai pahala, itu setiap perbuatan baiknya 10 kebaikan. Contoh kita sholat nih, sehari berapa waktu? 5. Berapa rakaat? 17. Al-Fatihahnya 18 atau 19 kali? 17 kali ya. Kalau 18 kali berarti subuhnya 3 rakaat. Nah, itu kan kalau kita buka hadis Muslim nomor hadis 162. Saat Nabi dalam peristiwa setelah Isra itu ke Masjidil Aqsa, kemudian araja bina Jibril alaihissalam, Mi'raj, naik ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntahanya ada di surah An-Najm dari ayat 1 sampai 18-nya. Itu ketika menerima perintah salat pertama kali kan bukan 5, tapi 50. Turun kan Nabi kemudian ke langit ke-7, ketemu Nabi Ibrahim sedang senderan di Baitul Ma'mur, punggungnya senderan. Itu ada kisahnya di hadis Muslim nomor hadis 162. Kemudian turun lagi ke Nabi Musa. Nabi Musa itu kan tipikalnya senang, yang pertama agak temperamen, yang kedua itu senang mengomunikasikan sesuatu. Makanya ketika dengan Khidir alaihi salam itu senang, ya, kritisnya itu muncul kepada Nabi Muhammad ketika turun dari Sidratul Muntaha ke langit yang ke-6 itu ketemu Nabi Musa, ditanya, Muhammad SAW dapat apa tadi? Sholat. Berapa waktu? 50. Kamu tahu nggak? Umat saya itu kekar-kekar besar-besar. Segitu aja nggak kuat, apalagi umat kamu yang kayak kita sekarang nih. Minta lagi diskon sama Allah katanya. Naik tuh, minta lagi. Singkatnya 9 kali naik. Setiap naik dikurangi 5. 9 kali 5 berapa? 45. 50 kurangi 45 berapa? 5. Turunlah 5. Sampai 5 pun Nabi Musa masih komennya begini, minta lagi aja diskon. Kata Nabi, saya kurang enak lah, malu saya. Sudah diberikan yang paling pokok 5, dan itu pun belum selesai. Dengan senyumnya kemudian, lihat ini indahnya.
setiap 5 itu Allah menetapkan setiap satunya punya 10 nilai. Jadi kalau kita kerjakan 5 waktu dikali 10 berapa? 50. Itulah dahsyatnya umat Nabi Muhammad karena keutamaan nabinya. Walaupun 5, nilainya tetap setara dengan yang umat Nabi Musa 50 kali. Karena itu keutamaan Nabi Muhammad itu sangat luar biasa. Sampai nanti dipuji Allah oleh begitu tinggi. Sifatnya, rasanya di ujung surah At-Taubah itu. Akhlaknya di surah Al-Qalam itu. Dan karena kemuliaan ini kita dapat barakahnya. Percikan keberkahannya. Apa itu? Ketika Ramadan yang puasa-puasa lain standar. Puasanya umat Muhammad SAW, setiap puasanya itu pahalanya dilipat gandakan tak terbatas. Allah langsung menilai keikhlasan pada hambanya. Paling minimal kalikan 10 kali lipat lagi dari hari biasa. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Jadi kalau sekarang baca Quran sekarang ini satu hurufnya berapa? Tahu dari mana? Ya, di At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Setiap ada orang baca satu kitabullah dengan syarat dia mukmin, muslim, baca satu huruf dari kitabullah dapat 10 kebaikan. Satu hurufnya 10, Bu, Pak. Walam aqul alif lam mim harfun, saya tidak katakan kata Nabi alif lam mim satu huruf, walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun, wa likulli harfin asyru hasanat. Tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf, setiap hurufnya 10 kebaikan. Saya kalau ada papan tulis, saya turunkan ini pakai syarah ilmu arud. Itu dahsyat lagi. Arud itu menuliskan apa yang dikatakan, bukan menuliskan simbol yang ditunjukkan. Jadi kalau kita bilang alif, tulis alif. Dan alif itu kan ada 3 huruf, hamzah, lam, fa. Hamzah berapa huruf? Tulis lagi hamzah. Itu baca Quran kalau ikhlas, pahalanya berlipat. Paling standar satu hurufnya 10. Dan hampir nggak ada orang baca Quran cuman satu huruf. Nun. Udah dulu 10 lumayan. Nggak ada. Pasti banyak itu. Dan Ramadan lebih meningkat lagi. Dan dikalikan 10 lagi, itu paling standarnya satu huruf 100, Pak, Bu. Makanya Ramadan itu limpahan pahala. Rugi orang kalau nggak ibadah saat Ramadan itu. Nabi aja itu tadarusan Quran sekali khatam. Saat tahun meninggalnya 2 kali khatam untuk ngejar kemuliaan-kemuliaan contoh bagi kita. Itu Ramadan. Jadi ini yang pertama menjadikan kita mesti sadar Ramadan beda dengan bulan biasa. Maka disampaikan oleh Nabi yang pertama ada pelipat gandaan pahala. Yang kedua ada perisai yang bisa menjauhkan kita dari setan. Yang ketiga, saya tutup mukadimahnya. Yang ketiga, hanya Ramadan yang siang malam melahirkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Siang malam. Kita kalau mau nyari ampunan itu bisa kapanpun minta ampun. Tapi ada waktu-waktu yang sangat strategis dan tempat-tempat yang sangat efektif mempercepat mengabulkan doa. Contoh waktu misal sepertiga malam. Itu cepat terkabul doa, hadisnya qudsi. Di antara azan dan iqamah. Waktu singkat di waktu Jumat, ada yang menafsirkan antara duduk khutbah dan 1 dan 2, ada yang menafsirkan waktu asar menjelang ke maghrib. Dan itu nanti sepeninggal Nabi ada di antara istri Nabi SAW memburu waktu singkat yang luar biasa ini untuk berdoa. Hafal doanya ya. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghdina bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Itu dibiasakan di hari Jumat dibacakan. Ya, hafal nggak? Nanti diputar lagi videonya ya. Kan ini kita sampai ini lihat lagi. Ya, kembalikan. Ada yang sifatnya tempat. Mihrab. Mihrab itu mustajab. Makanya kenapa imam itu di mihrab? Karena mewakili makmum untuk berdoa. Karena itu pilih imam yang betul-betul paham fikih salat. Bagus bacaannya dan ngerti fikih salat supaya dia sebelum salat melihat ke belakang. Itu bukan cuma merapatkan barisan, tidak, untuk melihat siapa yang salat. Apakah tahan berdiri lama kalau dibacakan bacaan panjang? Atau ada yang buru-buru? Lalu bacaannya apa yang sesuai untuk makmumnya? Itu fikihnya. Karena itu tempatnya di mihrab. Dan mihrab itu viral, tempat yang cepat mengabulkan doa. Maryam itu punya mihrab. Nabi Zakaria saat minta keturunan, itu mohon kepada Allah di mihrabnya Maryam. Ali Imran ayat 38-39. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Cepat terkabul doa. Masjid cepat terkabul doa. Tapi Ramadan itu menggabungkan semuanya. Nggak usah tunggu sepertiga malam. Siangnya diampuni, malamnya diampuni. Apa dalilnya?
Untuk malam lekat dengan ibadah qiyam namanya. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min. Siapa yang mampu menghidupkan Ramadan di malam harinya. Dan jangan salah Bapak Ibu sekalian, awas jangan salah ya. Ramadan itu satu paket ibadahnya. Bukan cuma puasa. Ramadan satu paket. Ada paket siang, ada paket malam. Dan nggak ada paket hemat. Full. Ada siang, ada malam. Dan itu semua sama, cuma beda satu huruf. Hadisnya sama, ibadahnya juga diksinya sama, cuma beda sehuruf. Malamnya qiyam, siangnya siam. Awas ya, malamnya apa? Qiyam, siangnya apa? Siam. Cuman beda satu huruf. Dan itu satu paket. Jadi kalau Anda tertinggal, jangan Anda lah, jangan kita. Kalau ada orang yang tidak mengerjakan semalam, misalnya qiyamnya, cuman siamnya, sah puasanya, benar sesuai rukun, sah. Cuman tidak sempurna keutamaan Ramadannya. Karena itu Allah mengatakan kalau sedang puasa, sempurnakan dengan ibadah malamnya. Itu ada di Al-Baqarah ayat 187. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Muqaddimatul lail, maghribnya untuk puasa, lail atasnya untuk qiyam. Orang yang mampu menghidupkan ibadah malam, jangan salah ya, nanti kita mulai puasa, insya Allah yang pertama dimulai ibadah malam, qiyam, bukan siam. Jadi jangan terlampau soleh, puasanya nanti nunggu fajar. Malam itu qiyam. Nah qiyam ini ada potensi ampunan dosa Pak Bu. Jadi kalau kita manfaatkan ibadah ini dengan benar, misal ya, kita kan nggak tahu ajal nih. Tiba kemudian kita manfaatkan qiyam bangun, ditunaikan dengan benar, itu Masya Allah. Meninggal misal dalam sujud, itu jaminannya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang benar ibadah qiyamnya, sampai detik itu, ditunaikan karena imannya, ikhlas karena Allah, saat bersamaan dia introspeksi diri, begitu dia tunaikan, misal dia meninggal, misal saja, semua dosa-dosa yang pernah dia tunaikan diampuni pada saat itu. Ma itu tanpa batas. Ma taqaddama min dzambi, ma semua yang pernah dia kerjakan dalam hidupnya. Karena itu viral. Sayyidah Aisyah itu pernah minta petunjuk pada Nabi di hadis Muslim. Bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau malamnya saya pengen ibadah dan qadar Allah bertepatan dengan malam Al-Qadar, apa yang saya minta?" Itu sampai diajarkan oleh Nabi doanya, dan doanya sahih. Di At-Tirmidzi dikuatkan lagi dengan lebih lengkap redaksinya. Kata Nabi, kalau engkau bersamaan dengan itu malam hari bangun, bersamaan, faquli, katakanlah, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Nanti di hadis yang Muslim, Allahumma innaka afuwun, di At-Tirmidzi ada kata karimnya, innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu malam Bu. Biasanya nunggu sepertiga malam, waktu sahar. Ya, jadi waktu sahar itu waktu singkat menjelang fajar. Kalau subuh sekarang 4:08, itu kira-kira sahar tuh jam setengah 4 lah, ya, 3:30 sampai jam 4 itu namanya sahar, bukan lail. Kalau lail dari ba'da isya sampai sahar. Sekarang isya setengah 8 misalnya, jam 8 tuh sampai setengah 4 namanya lail. Jelas ya? Lail tuh malam, jamaknya layali. Turunannya lela, lili, lala itu malam. Ya, ibu leli, ibu malam-malam gitu ya. Gitu. Nah, itu waktu menjelang fajar setelah lail sahar, jamaknya ashar. Ashar itu disampaikan di Al-Quran, waktu terbaik untuk istighfar. Quran surah 51 ayat 18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Yang biasa istighfar berpeluang dapat ridho Allah dan disiapkan surga terbaik melebihi kemewahan dunia. Itu ada di ayat ke-16, 17, 18. Ya, dari ayat 15-nya, 16-nya, 17-nya adalah untuk yang saharnya, 16-nya itu kalimatnya. Ya, 16-nya yang dengan mengatakan Rabbana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ayat 17-nya as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Itu hari biasa seperti sekarang, Ramadan dari ba'da isya sampai terus lagi sampai masuk waktu fajar, siangnya pun masih ada ampunan Allah. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min. Saya tanya sekarang, siapa yang nggak punya dosa boleh angkat tangan? Yang dosanya banyak boleh angkat tangan. Tuh, saking banyaknya kita nggak bisa ngangkat. Sekarang rubah kalimatnya. Yang ingin masuk surga angkat tangan. Insya Allah. Yang ingin surga Firdaus angkat tangan. Tuh. Maka ironi itu tampak dalam perilaku kita.
pengen ke surga, tingkatan Firdaus, tapi ngaku dosa banyak. Itu dia. Maka Allah punya sifat Rahman dan Rahim. Rahman untuk dunia, Rahim untuk akhirat. Maka diberikanlah kesempatan Ramadan untuk menggugurkan semua dosa itu. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, penting kita menyiapkan, karena nunggu Ramadan itu nggak mudah. Dan nggak semua orang itu akan sampai kepada momen yang dimaksudkan. Karena itulah malaikat Jibril itu langsung komen. Ya, jadi ada dua riwayat nih, Nabi yang berdoa, malaikat yang mengaminkan. Ada malaikat yang berdoa, Nabi yang mengaminkan. Jadi Nabi akan naik memberikan tausiah di mimbarnya. Mimbar Nabi itu ada 3 gundakan. Begitu naik ke gundakan pertama, ada 3 gundakan. Lalu tibalah kemudian beliau bersabda. Ada riwayat Nabi yang berkata, malaikat mengaminkan. Ada riwayat sebaliknya, malaikat yang berkata, Nabi mengaminkan. Raghima anfu rajulin. Awas, hati-hati nih. Raghima anfu rajulin liman adraka ramadhana falam yughfar lahu. Terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kotor dirinya. Bu'dan, jauh dari rahmat Allah. Liman adraka ramadhana, siapa yang sudah disampaikan ke bulan Ramadan falam yughfar lahu, tapi tak mampu mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah saya ingin cepat. Satu, kenapa Ramadan istimewa? Karena ada ampunan Allah yang sangat luar biasa. Kenapa Ramadan istimewa? Karena ada pelipat gandaan pahala. Kenapa Ramadan istimewa? Karena ada peluang untuk menjauhkan dari setan. Dan yang terakhir, Ramadan istimewa karena semua waktu siang dan malam mempercepat terkabulnya doa. Itu yang dijamin di ayat 186 dalam rangkaian ayat Siyam dari ayat 183 sampai 187. Ayat 186-nya khusus untuk mempercepat terkabulnya doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Tafsirnya apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la turaddu da'watuhum al-imamul 'adil was-sha'ima hatta yuftira." Wa da'watul mazlum. 3 golongan yang doanya sulit sekali ditolak. Yang pertama, imam yang adil. Yang kedua adalah orang puasa sampai berbuka. Dan ketiga, doa orang yang terzalimi. Jadi kalau Bapak Ibu pengen cepat dikabulkan doanya secepat kilat, maka jadilah pemimpin yang adil. Kalau belum mampu, latihan puasa. Kalau belum mampu lagi, banyak-banyak terzalimi dan berdoa. Ya.